Kita harus memberikan apresiasi yang tinggi kepada pihak pemerintah yang akan menjaga rasa aman dan nyaman dalam Kamtibmas ini. Itu yang penting. Cuma ada beberapa pertanyaan sih. Pertanyaan yang agak sedikit mengganggu saya, tapi ini hanya perlu penjelasan mengapa rapat koordinasi untuk keamanan ini dilakukan di gedung DPR RI. Mengapa tidak di kantor Menko Polhukam misalkan? Lalu mengapa Menko Polhukam tidak dilibatkan? Ini juga menjadi pertanyaan semua orang ya. Kenapa Menko Polhukam Djamari Caniago tidak dilibatkan dan mengapa tidak mengambil alih tanggung jawab? Ini hanya pertanyaan saja, perlu penjelasan, tapi kita tidak memprotes substansinya karena apa yang dilakukan oleh pihak keamanan baik TNI Polri itu menyangkut hajat hidup kita sebagai bangsa yang memerlukan keamanan dan kenyamanan, apalagi dalam memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia, hari ini, hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026. 6 hari lagi kita bersama-sama mensyukuri kemerdekaan negara kita tercinta yang ke-81 tahun. Ini achievement, pencapaian sebuah bangsa yang belum terlalu tua, tapi ini menjanjikan, dan kita harus bersyukur. Kita harus berterima kasih kepada founding parent kita, para bapak ibu tokoh bangsa yang telah membawa Indonesia menuju kemakmuran, kemajuan, dan diawali dengan dibukanya pintu gerbang kemerdekaan Republik Indonesia. Ini harus kita syukuri dan harus kita sepakati bersama adalah Indonesia adalah rumah kita. Rumah kita yang harus kita jaga, harus kita rawat, harus kita tertibkan dengan baik sebagai suatu bangsa bahwa semua penghuninya harus merasa aman, nyaman, dan sejahtera. Itu poinnya. Nah, terkait dengan rasa keamanan ini, kemarin ada rapat koordinasi Panglima TNI, semua kepala staf, Kapolri, terus kemudian ada beberapa yang lain termasuk Mensesnek di gedung DPR RI. Rapat bersama dengan pimpinan DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, kemudian ada juga dari Komisi 3 dan Komisi 1. Ini membahas tentang persiapan agar kita bisa mensyukuri kemerdekaan ini dengan aman, tentram, dan damai. Kita harus memberikan apresiasi yang tinggi kepada pihak pemerintah yang akan menjaga rasa aman dan nyaman dalam Kamtibmas ini. Itu yang penting. Cuma ada beberapa pertanyaan sih. Pertanyaan yang agak sedikit mengganggu saya, tapi ini hanya perlu penjelasan mengapa rapat koordinasi untuk keamanan ini dilakukan di gedung DPR RI. Mengapa tidak di kantor Menko Polhukam misalkan? Lalu mengapa Menko Polhukam tidak dilibatkan? Ini juga menjadi pertanyaan semua orang ya. Kenapa Menko Polhukam Djamari Caniago tidak dilibatkan dan mengapa tidak mengambil alih tanggung jawab? Ini hanya pertanyaan saja, perlu penjelasan, tapi kita tidak memprotes substansinya karena apa yang dilakukan oleh pihak keamanan, baik TNI Polri itu menyangkut hajat hidup kita sebagai bangsa yang memerlukan keamanan dan kenyamanan, apalagi dalam memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu ada lagi statement dari Panglima TNI
yang menarik sekali untuk kita bicarakan adalah beliau mengatakan bahwa tanggung jawab Kamtibmas ada di tangan saya. Artinya Panglima TNI bertanggung jawab di bidang Kamtibmas. Ada beberapa perspektif ini. Perspektif pertama, mungkin rakyat terasa aman karena tentara bisa turun membantu menjamin keamanan kita. Tapi ada lagi pertanyaan yang lebih substansial adalah, bukankah tugas menjaga Kamtibmas itu adalah tugas dari Polri? Sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan undang-undang TNI maupun Polri, bukankah ini tanggung jawab Polri? Lalu kemana Polri? Lalu mengapa Kapolri gitu? Nah, sedangkan di Undang-Undang TNI, operasi militer selain perang (OMSP) itu memang dimungkinkan sebetulnya bahwa TNI bisa terlibat dalam membantu Kamtibmas, tapi di sisinya adalah membantu Polri. Nah, ini ada perubahan mendasar. Mengapa Panglima TNI bertanggung jawab di bidang Kamtibmas seluruh Indonesia? Apakah ini hanya di bulan Agustus saja atau seterusnya? Kalau di bulan Agustus, lalu dasar legalitasnya apa? Kalau keseluruhannya, ini juga perlu dipertanyakan. Tapi mungkin pertanyaan saya ini bukan hanya saya, termasuk ada anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Mayor Jenderal TNI Dr. Haji TB Hasanuddin juga mengatakan bahwa mencium ada keanehan kalau Panglima TNI mengatakan Kamtibmas ada di tangan saya, lalu Polri kemana? Beliau juga mengatakan bahwa seharusnya kalau ada perubahan dalam hal tanggung jawab Kamtibmas, harus ada surat atau keputusan dari Presiden yang menunjuk hal ini. Dan menurut saya sampai detik ini kita belum melihat atau mendengar bahwa ada keputusan Presiden yang memberikan kewenangan kepada Panglima TNI untuk mengambil alih Kamtibmas, keamanan ketertiban masyarakat. Ini yang menjadi pertanyaan. Tapi ini juga perlu dijelaskan ya, bahwa bukan berarti kita tidak ingin TNI terlibat atau apa. Kalau kita kutip apa yang disampaikan oleh Pak TB Hasanuddin, beliau mengatakan kita tentu mendukung sinergi TNI dan Polri agar perayaan Hari Kemerdekaan berlangsung aman dan kondusif. Namun, sinergi itu harus tetap berada dalam koridor konstitusi. Jangan sampai pembagian kewenangan TNI dan Polri menjadi kabur. Ini yang disampaikan oleh Mayor Jenderal TNI Dr. Haji TB Hasanuddin. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak TB Hasanuddin. Bukan berarti masyarakat tidak ingin Kamtibmas. Kita sangat mendukung TNI Polri menjaga Kamtibmas. Saya pribadi sangat mendukung. Tapi memang perlu ada kejelasan agar kita sebagai bangsa tetap pada jalur ketatanegaraan yang benar, sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan konstitusi. Ini yang perlu dijelaskan oleh pemerintah. Dan saya katakan agak mungkin bingung kemana Menko Polkam, karena di periode-periode sebelumnya hal seperti ini dikoordinasi oleh Menko Polkam, dulu namanya Menko Polhukam. Tapi sekarang diambil alih oleh Panglima TNI dan koordinasi dengan pimpinan DPR. Ini juga agak janggal ya. Meskipun sekali lagi secara substansi untuk menjaga atau niat baik menjaga Kamtibmas, saya setuju. Jadi pertanyaan saya yang mungkin perlu penjelasan dari pemerintah adalah mengapa Kamtibmas di tangan Panglima TNI? Apakah ini hanya menjelang peringatan kemerdekaan ke-81 tahun kita sebagai bangsa yang merdeka atau seterusnya? Nah, ini perlu penjelasan. Lalu apa tugas Polri? Kan biasanya kalau menyangkut masalah Kamtibmas itu yang di depan adalah Polri, kemudian TNI mendukung atas permintaan atau BKO dari
yang diminta oleh Polri. Itu seingat saya begitu gitu. Ini hanya perlu penjelasan saja, jangan sampai ada kesan bahwa ini seperti darurat militer. Saya ngeri kalau itu dicap seperti itu. Sebetulnya simple ya. Kita hanya perlu penjelasan dari negara mengapa Kamtibmas diambil alih oleh Panglima TNI. Mengapa tidak kepolisian? Karena TNI itu adalah menjaga kedaulatan kita. TNI itu di bidang pertahanan negara. Ini hanya pertanyaan yang perlu dijelaskan saja karena kami sebagai rakyat sebetulnya tidak ingin rumah kita yang bernama Indonesia ini mengalami gangguan Kamtibmas. Terakhir saya hanya ingin menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia, teman-teman saya yang sering bersuara kritis, kita tetap harus bersuara kritis, tapi harus tetap dalam koridor konstitusi, tidak memecah belah, tidak provokatif, tidak menyebarkan hoax, tidak juga untuk melakukan hate speech. Mari kita jaga suasana Kamtibmas tetap tertib, karena kalaupun ada apapun yang rugi kita sendiri sebagai rakyat. Kita harus mensyukuri kemerdekaan ini dengan rasa yang takjim. Jangan sampai perjuangan founding parent kita, Bapak Ibu bangsa kita tersia-sia pada saat kita memperingati kemerdekaan, lalu kita sebagai bangsa saling beradu dan ada kerusuhan-kerusuhan yang menurut saya tidak perlu. Sekali lagi saya menghimbau kepada kita semua untuk menjaga Kamtibmas, membantu tugas negara untuk menjaga Kamtibmas. Tapi sekali lagi perlu ada kejelasan secara konstitusional. Mengapa Panglima TNI mengambil alih Kamtibmas? Lalu kemana Polri? Ini hanya pertanyaan saja sebagai rakyat, tidak ada tendensi apa-apa. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.